Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E akan mempresentasikan hasil CBL kami yang berjudul Evolution of Flood Resistant Traits in Borneo Dipterocarp Trees dengan anggota kami sebagai berikut. Kemudian kita masuk ke pendahuluan di mana Dipterosarpaceae ini merupakan pohon tropis dominan di hutan hujan Borneo dengan batang tinggi, kayu yang berkualitas, daun tebal, dan serta biji bersayap yang memudahkan penyebaran, serta memiliki akar yang kuat dan hubungan simbiotik dengan fungi Ectomycorrhiza yang memungkinkan penyerapan nutrisi di tanah miskin unsur hara. Nah, meski adaptasi ini memberikan keunggulan kompetitif, pohon-pohon ini menghadapi tantangan dari genangan air yang menyebabkan hipoksia, keterbatasan viabilitas biji, serta fluktuasi curah hujan ekstrim dan fragmentasi habitat akibat perubahan iklim dan aktivitas manusia. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana morfologi, adaptasi akar, dan strategi fisiologis benar-benar memberikan keunggulan evolusioner terhadap stres banjir dan kelangsungan populasi Dipterosarpaceae. Karakteristik Dipterocarpaceae dan lingkungan banjir di Borneo. Nah, ciri umum dari Dipterocarpaceae yaitu pohon kanopi besar, batang tinggi, lurus, dan berkayu. Daun tebal berkutikula lilin untuk mengurangi kehilangan air. Banyak spesies menghasilkan buah bersayap untuk membantu penyebaran angin seperti pada spesies Dipterocarpus gracillus dan Dipterocarpus cornutus. Nah, selanjutnya yaitu memiliki akar yang kuat yang bersimbiosis dengan fungi Ectomycorrhiza pada tanah miskin hara seperti pada tanah gambut. Nah, yaitu selanjutnya ada kombinasi morfologi dan fisiologi ini membuat Dipterocarpaceae dominan di hutan tropis Asia Tenggara. Nah, lingkungan banjir di Borneo ditandai dengan genangan musiman sampai tahunan, tanah asam, dan kondisi hipoksia. Nah, akar sulit bernapas, biji rentan membusuk, semai memiliki survival yang rendah. Terus perubahan iklim seperti pada fenomena El Nino dan La Nina memicu siklus banjir dan kemarau yang ekstrim dan meningkatkan kematian pohon. Nah, tekanan ini menjadi seleksi alam bagi spesies dengan toleran banjir yang tinggi. Selanjutnya yaitu teori adaptasi terhadap stres lingkungan. Dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada seleksi alam. Nah, Sorea balanggeran fatica rasak tahan terhadap hipoksia, sedangkan pada Sorea parvifolia tidak toleran. Selanjutnya yaitu ada plastisitas fisiologis. Nah, pada Sorea Rosula dan Sorea smithiana menyesuaikan zona serapan air. Ya, selanjutnya yaitu ada simbiosis akar. Ectomycorrhiza meningkatkan toleran banjir, terutama pada spesies Sorea balangeran. Selanjutnya yaitu ada adaptasi fisiologis, akar napas, regulasi stomata, dan efisiensi penggunaan air. Selanjutnya yaitu ada tantangan baru seperti perubahan iklim dan fragmentasi habitat menghambat regenerasi spesies rawa. Oke, selanjutnya ada adaptasi akar Dipterocarpaceae. Yang pertama ada lingkungan tergenang dari hipoksia, banyak tumbuhan pada tanaman jenuh air, miskin oksigen sehingga akar mengalami keterbatasan respirasi. Yang kedua ada pembentukan akar adventif atau mirip pneumatotrof, akar berkembang dari batang di atas permukaan air untuk memperoleh oksigen langsung dari udara bebas. Selanjutnya ada pembentukan jaringan arenkym. Adaptasi ini memungkinkan proses respirasi akar tetap berlangsung meskipun akar utama terendam air. Selanjutnya ada pembentukan jaringan arenkym, jaringan dengan ruang antar sel besar yang berfungsi sebagai situ difusi oksigen menuju akar dalam kondisi anaerob. Selanjutnya ada adaptasi fisiologi terhadap hipoksia. Tanaman ini beralih ke metabolit anaerob dan mengatur aktivitas enzim untuk mempertahankan produksi energi. Yang terakhir ada peningkatan ketahanan dan kelangsungan hidup. Kombinasi adaptasi morfologi, anatomi, dan fisiologi meningkatkan kemampuan bertahan pada banjir musiman. Selanjutnya itu adaptasi biji Dipterosarpaceae. Struktur biji Dipterosarpaceae bersifat rekalsitan dengan jaringan yang tidak terlalu kompak. Endosperma mengandung kadar air tinggi dan bertekstur relatif longgar sehingga menurunkan massa jenis biji. Kondisi tersebut memungkinkan biji memiliki daya apung dalam waktu terbatas yang membantu proses pemencaran lokal sebelum biji mengalami penurunan viabilitas. Mekanisme penyebaran melalui air, pemencaran biji secara alami umumnya terbatas. Curah hujan tinggi di hutan hujan dataran rendah menyebabkan biji terbawa limpasan permukaan atau aliran air menuju lokasi yang lebih rendah dan terbuka. Biji Dipterosarpaceae bersifat mudah rusak dan tidak dapat bertahan lama. Hanya sebagian biji yang berhasil menetap dan berkecambah. Mekanisme ini menyebabkan persebaran jenis Dipterosarpaceae di alam cenderung tidak merata dan membentuk pola mengelompok. Keuntungan adaptasi biji terhadap banjir dan aliran permukaan membantu biji menjauh dari pohon induk, sehingga mengurangi kompetisi. Area yang tergenang banjir biasanya kaya sedimen dan bahan organik, menciptakan kondisi tanah yang lebih subur untuk perkecambahan. Adaptasi ini meningkatkan peluang sebagian biji mencapai habitat yang lebih sesuai dan mendukung keberhasilan regenerasi. Kemudian berikut merupakan adaptasi fisiologis dari famili Dipterosarpaceae, yang dimana pohon ini beralih ke metabolisme anaerob saat akar tergenang untuk mempertahankan suplai energi. Nah, ketika akarnya terendam air dan oksigennya terbatas, pohon ini akan beralih dari respirasi aerob ke metabolisme anaerob seperti fermentasi agar energinya tetap tersedia. Kemudian yang kedua adalah modulasi enzim dan ekspresi gen untuk toleransi hipoksia dan perlindungan stres oksidatif, yang dimana pohon ini menyesuaikan aktivitas enzim dan mengekspresikan gen tertentu untuk melindungi jaringan dari kerusakan akibat kekurangan oksigen dan stres oksidatif. Kemudian yang ketiga adalah plastisitas penggunaan air, yang dimana menyesuaikan zona penyerapan dari tanah dalam
ke dangkal sesuai kondisi. Kemudian yang keempat adalah interaksi dengan morfologi akar dan simbiosis fungi ectomycorrhiza yang meningkatkan kelangsungan hidup. Nah, selain adaptasi fisiologis, akar pohon ini bekerja sama dengan fungi ectomycorrhiza yang dimana meningkatkan penyerapan nutrisi dari tanah miskin unsur hara dan membantu pohon bertahan hidup di lingkungan yang rawa atau lingkungan yang banyak air. Selanjutnya yaitu mengenai adaptasi dan tantangan Dipterocarpaceae di Kalimantan. Yang pertama, mengenai dampak adaptasi Dipterocarpaceae di Kalimantan menunjukkan berbagai adaptasi penting terhadap dinamika hidrologi. Pada fase awal, regenerasi sangat terbantu oleh simbiosis dengan fungi ectomycorrhiza yang memungkinkan semai bertahan di tanah gambut yang asam dan tergenang. Pada fase dewasa, pohon-pohon Dipterocarpa memiliki plastisitas dalam pengambilan air, sehingga dapat menyesuaikan sumber air sesuai kondisi musim dan ketersediaannya. Adaptasi-adaptasi ini tidak hanya meningkatkan peluang regenerasi, tetapi juga menjaga keberlanjutan populasi melalui interaksi biotik yang mendukung stabilitas ekosistem. Yang kedua yaitu mengenai tantangan dan ancaman. Spesies ini kini menghadapi tekanan besar khususnya dengan adanya perubahan iklim, terutama intensitas El Nino yang meningkat menyebabkan stres hidrolik dan tingginya mortalitas pohon. Fragmentasi habitat akibat deforestasi juga memutus koridor ekologis yang menghambat aliran gen dan bahkan mengganggu penyebaran biji. Kombinasi ancaman ini membuat regenerasi alami semakin sulit dan menempatkan Dipterocarpaceae pada kondisi yang sangat rentan. Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa yang pertama, karakteristik morfologi Dipterocarpaceae seperti batang tinggi dan lurus, daun berkutikula tebal, serta sistem perakaran kuat yang bersimbiosis dengan fungi ectomycorrhiza berinteraksi dengan kondisi banjir musiman, tanah asam, dan hipoksia di dataran rendah Borneo. Kombinasi tersebut menimbulkan tekanan seleksi alam yang kuat, sehingga spesies toleran banjir mampu bertahan dan mendominasi, sedangkan spesies sensitif tersisih dari habitat tergenang. Yang kedua, Dipterocarpaceae menunjukkan adaptasi pada berbagai tahap kehidupan, mulai dari biji dengan daya apung, sementara untuk pemencaran lokal, akar adventif dan aren kimia yang meningkatkan aerasi hingga adaptasi fisiologis berupa toleransi hipoksia dan plastisitas penggunaan air. Integrasi adaptasi ini memberikan keunggulan evolusioner dalam menghadapi banjir dan kondisi oksigen rendah. Yang ketiga, toleransi banjir berperan penting dalam regenerasi dan keberlangsungan populasi Dipterocarpaceae di rawa dan dataran rendah Borneo. Namun, perubahan iklim serta deforestasi dan fragmentasi habitat berpotensi menghambat seleksi dan adaptasi alami melalui peningkatan stres lingkungan, sehingga diperlukan strategi konservasi terpadu yang mempertimbangkan dinamika hidrologi dan adaptasi evolusioner. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.